Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 10 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 3 ayat 22 sampai 29. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebahagiaan. Dalam bacaan Injil pada hari ini, penginjil Lukas menghadirkan seorang perempuan yang tengah berada dalam kerumunan orang banyak dan turut mendengar Yesus berbicara. Apakah pembicaraan Yesus menarik? Sudah pasti, penampilan Yesus memukau banyak orang. Perempuan itu boleh jadi tidak pernah menyaksikan pembicara yang begitu hebat. Ia terpesona dan terkagum-kagum. Ia pun berandai-andai jika Yesus itu adalah anaknya, maka sempurnalah kebahagiaannya. Maka keluarlah kata-kata berikut kepada Yesus. "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Perempuan itu memuji ibu Yesus. Suatu ungkapan perasaan yang sangat wajar. Ia seakan mewakili para ibu yang bangga dan bahagia jika anak-anaknya sukses. Saudaraku terkasih, terhadap pujian perempuan tersebut, apa reaksi Yesus? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya,
kata Yesus. Yesus tidak mengabaikan pujian perempuan itu. Yesus paham sekali dengan luapan dan ekspresinya. Namun Yesus mengajaknya dan seluruh orang banyak itu agar melihat sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya. Bagi Yesus, kebahagiaan bukan sekedar kebanggaan lahiriah, apalagi kebahagiaan itu dilekatkan pada ibunya yang mengandung dan melahirkannya. Kebahagiaan sejati terletak pada upaya yang terus-menerus mendengar firman Allah serta melaksanakannya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini jika semua orang berlomba-lomba mengejar kebahagiaan, maka Yesus menawarkan kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara, kebahagiaan yang tidak sekedar diukur dengan materi atau uang, kebahagiaan yang bukan hanya soal fisik lahiriah, melainkan kebahagiaan yang mengalir dari sumber Sang Sabda. Sang Sabda itu adalah Yesus sendiri. Pribadi yang hidup, pribadi yang kata-katanya memukau setiap kali diperdengarkan. Bagi Yesus, jika sabda itu didengarkan dan dihidupi, itulah kebahagiaan yang sejati. Semoga demikian. Amin.